lovers, balik lagi sama aku Farah. Sekarang aku ditemenin nih sama Kak Alicia. Hai. Hai Kak, jadi nih Kak Alicia ini mau bantu aku seputar makeup. Apa nih? Farah punya masalah apa nih? Jadi aku bingung banget Kak, karena setiap aku makeup itu hasilnya tuh crack, berantakan. Itu kenapa ya Kak? Oke, pasti nggak awet juga ya makeupnya. Iya. Padahal produk yang aku pakai tuh udah bagus. Udah sesuai dengan jenis kulit Iya, gitu ya. benar. Oke, ini untuk menjawab sekalian nih pertanyaan dari teman-teman kebanyakan itu kok makeup tuh crack, apa salah makeupnya atau salah apanya. Jadi yang paling utama itu biasanya kesalahan pada urutan makeup gitu. Iya Kak, soalnya biasanya kan aku kalau misalkan udah berantakan pasti yang aku salahin tuh produknya. Bener nggak sih Kak kayak gitu? Iya, sebenarnya memang kebanyakan tuh orang konsentrasinya pada kesalahan produk, tapi yang sebenarnya yang utama itu adalah kesalahan pada step-step makeup itu sendiri gitu. Yang utama pasti nih, sebelum makeup itu wajah harus benar-benar bersih. Dan itu biasanya hanya bersihkan, oh yang penting bersih, dibersihkan, tapi sebenarnya yang baik itu adalah double cleansing. Jadi setelah membersihkan wajah menggunakan pembersih wajah, lalu disabun lagi dengan menggunakan sabun wajah. Nah itu namanya double cleansing. Nah kondisi kulit wajah bersih itu akan membuat kosmetik akan lebih tahan lama. Apalagi dilanjutkan oleh skin rutin nih. Karena sekarang melakukan skin rutin nggak nih setiap hari? Iya, mungkin agak di skip ya. Di Kak. skip ya. Tidak salahnya di skip. Iya, jadi kalau kulit wajah kita tidak terawat, itu juga bisa menyebabkan makeup yang tidak rata atau tidak tahan lama. Gitu. Jadi dua step ini penting banget nih, membersihkan wajah dan juga skin rutin. Gitu. Skin rutin itu minimal seperti misalnya toner, essence, serum itu yang utama nih. Gitu. Berarti bener-bener abis makeup tuh udah harus bersih. Iya betul. Walaupun malamnya nih kita udah nggak Bersih muka gitu. nggak pakai makeup lagi selama sampai siang gitu. Itu tetap, jadi coba aja kayak kita bangun tidur itu kalau kita bersihin wajah itu saya jamin deh kapas kalian itu pasti kotor gitu. Jadi kalau kita ngerasa oh cuma di dalam mobil, cuma di dalam kamar, oh nggak kotor, tapi sebenarnya itu kotor karena bisa banyak kotoran kan dari AC atau dari misalnya kita tidur di bantal seperti itu gitu. Jadi tetap kalau mau make up itu awet harus membersihkan wajah gitu. Dan skin routine itu menjadikan faktor penting. Jadi setelah dibersihkan itu kan kalau setelah proses pembersihan kulit kita tuh jadi kering ya kan. Kalau kita habis cuci muka tuh kan kayak kering gitu kan, kayak ketari gitu. Itu bisa siasatin dengan menggunakan skincare tadi ya, atau moisturizer atau base makeup gitu. Nah setelah dua step tadi baru tuh kita mulai stepnya. Nah di step ini juga banyak sekali kesalahan yang teman-teman lakukan. Iya tuh, gitu. Kayak jadi crack. Itu kenapa sih kalau Farah tuh biasanya makeup apa dulu tuh? Aku pengen tahu deh. Biasanya aku skincare dulu pasti. Primer sih. Primer ya. Setelah primer tuh biasanya menggunakan apa nih? Complexionnya? Foundation ya? Atau cushion gitu sih. Betul, jadi itu masuk ke dalam complexion. Jadi complexion itu ada foundation, ada cushion, ada foundation itu kan ada yang krim, ada yang liquid gitu ya. Pokoknya itu bentuk complexion yang cair atau creamy. Nah itu di aplikasi setelah skincare. Jadi setelah skincare itu baru kita menggunakan complexion, dimulai dari complexion yang bahannya tuh creamy atau lotion ya, gitu. Atau apapun lah yang cair, itu yang basah lah istilahnya gitu, yang basah baru. Tapi harus diperhatikan itu harus ada jedanya nih dari bersihin muka, skincare itu harus ada jedanya sampai dia tumbuh meresap ke dalam kulit. Gitu. Nah Kak, kalau pemilihan complexion sendiri itu tuh faktornya yang paling utama tuh apa sih? Oke, jadi memilih itu pasti dari jenis kulit gitu. Tapi kalau teman-teman nggak usah bingung, milih foundation itu apa? Kalau menurut saya yang paling aman itu untuk complexion bentuknya cushion. Kan sekarang tuh banyak banget digemari kan ya,
Tapi cushion itu juga sekarang tuh ada disesuaikan dengan jenis kulit. Itulah, ada yang khusus memang kulit berminyak, kering gitu. Tapi ada juga yang untuk semua jenis kulit. Nah itu yang paling aman tuh. Jadi seperti Araya contohnya, itu cushion yang sudah mengandung serum, dia untuk cocok untuk jenis kulit apa aja. Oh gitu. Iya, bisa betul. berminyak, kering. Betul. Nah itu tinggal disiasati. Jadi setelah kita pakai cushion, langkah selanjutnya itu kita pakai bedak, loose powder atau compact. Tapi yang lebih bagus itu kita pakai loose powder. Karena apa? Dia partikelnya lebih kecil kan. Oh gitu. Iya, jadi dia akan lebih menyerap dan akan bisa lebih sempurna menutup pori-pori. Gitu. Jadi setelah cushion, kalau kulit kita cenderung berminyak, itu kita cover lagi dengan loose powder. Setelah itu pakai compact powder lagi? Bisa banget. Setelah loose powder, kita pakai compact powder itu lebih untuk menahan minyak-minyak pada kulit wajah. Jadi lebih matte hasilnya gitu dan lebih tahan sepanjang hari. Iya Terus gitu. setelah itu step selanjutnya lagi? Setelah itu urutan complexion tuh. Nah tadi kalau misalnya para mau pakai jenis make up yang liquid atau yang basah, itu pakainya setelah kita pakai cushion atau foundation. Gitu. Jadi seperti blush on dalam atau shading dalam, nah itu dipakai setelah urutan foundation atau cushion. Supaya kan dia sama-sama basah. Gitu, karena kalau sampai udah pakai powder, loose powder, terus kita aplikasi blush on dalam atau blush on cream atau shading cream, itu nanti akan nge-crack lagi gitu, dia akan ngangkat gitu. Jadi disesuaikan dengan yang basah-basah, baru kita pakai loose powder. Berarti kalau blush on yang tabur atau yang compact gitu, itu setelah bedak. cocok untuk jenis kulit? Kalau itu nggak ada. Kalau untuk blush on atau itu namanya yang lebih ke dekoratif. Nah, kalau complexion itu kan untuk wajah, itu memang kita harus menentukan sesuai dengan jenis kulit. Tapi kalau misalnya dekoratif seperti blush on, eyeshadow, mascara, itu sebenarnya tidak pengaruh kepada permainan warna aja gitu. Betul, permainan warna aja gitu. Jadi kalau complexion itu tahap yang untuk covering semua kulit wajah. Berarti kalau kakak tuh complexion dulu kan? Iya betul, jadi complexion itu adalah tahap yang paling penting. Gitu. Jadi harus urutannya tuh harus benar tuh, harus pas. Tapi kalau udah masuk ke dekoratif seperti rias mata, blush on, bibir, itu terserah tuh mau apa aja dulu ya. Karena teknik orang beda-beda. Ada yang suka pakai alis dulu dibanding eyeshadow dulu gitu. Kalau Farah sukanya apa dulu? Kalau aku sih biasanya alis dulu sih. Alis dulu ya. Selesai dulu. Bener. Kalau aku balik. Aku eyeshadow dulu. Eyeshadow sudah rapi, eyeliner, maskara, baru alis gitu. Tapi ada juga banyak juga beberapa teman-teman tuh alis dulu deh gitu. Kalau alis udah rapi, bikin eyeshadow tuh jadi lebih gampang karena udah kebentuk betul ya. Nah gitu. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang dekoratif, artinya tinggal yang menghias-hias, ngisi-ngisi warna, itu stepnya tuh sesuai dengan teknik yang disukai. Tapi kalau masalah tadi complexion, jadi complexion itu adalah dasar rias ya. Dasar rias itu memang urutannya tuh harus bener tuh para. Masih inget nggak tadi yang aku bilang? Apa aja tuh? Yang pertama ada cushion. Iya. Sebelumnya harus apa? Harus bersihin wajah ya. dulu pasti. Bersihin wajah, terus ada pelembab, skincare ya kan. Terus ada base-nya primer. Betul. Terus ada base-nya foundation, cushion. Betul banget gitu. Jadi udah paham ya. Jadi insya Allah kalau teman-teman sudah tahu stepnya, mulai dari yang complexion tadi udah pas tuh, bersihin wajah, terus skincare rutinnya jangan lupa, lalu ke step selanjutnya yang complexion itu foundation, bisa cushion atau kalau jeda waktunya itu berapa lama sih? Nah, pertanyaan bagus banget. Jadi dari bersihkan wajah, kalau membersihkan wajah itu kan dia langsung kering ya, diaduk. Setelah itu kita biasanya tuh pakai toner. Nah itu semua itu minimum tuh setengah menit. 30 detik ya, 30 detik bisa dihitung. Atau kita kalau misalnya mau buru-buru, mau cepat-cepat sambil
di depan kipas. Oh iya, Gitu. sering tuh lihat makeup artis. Bener, depannya kipas Iya. ya gitu. Jadi atau sambil pegang kipas tangan itu sangat membantu. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman, oh aku udah ngikutin nih urutan makeupnya, tapi kok masih nge-crack, masih nggak nempel, berarti di step itu ada yang kurang pas ya. Tadi misalnya penggunaan primernya kurang kering, kurang meresap gitu. Jadi semua itu urutan harus menunggu dia benar-benar meresap, apalagi yang untuk langkah-langkah complexion Nah, ya. gimana tuh cara tahunya biar udah meresap nih complexionnya gitu? Oke, jadi kalau misalnya toner kalau sudah meresap dia tuh udah biasanya udah nggak lengket. Satu udah nggak lengket, terus udah kering, ya kan itu salah satu Kalau contohnya. foundationnya kadang suka kalau diginiin suka ada sih Masih garingnya. iya betul. Nah itu berarti masih basah. Oh masih. Jadi biasanya ada juga kan makeup artist supaya benar-benar foundationnya nempel atau cushionnya nempel. Jadi setelah step complexion atau setelah step cushion dia tuh gambar alis dulu gitu. Jadi supaya menunggu si cushionnya itu menempel gitu. Karena kalau foundation atau cushion itu masih basah, kita langsung timpa loose powder, itu biasanya menyebabkan crack atau jadi kayak menggumpal. Emang salah di step-stepnya. Betul. Masalah Bukan masalah produk. Jadi sebenarnya produk itu penunjang. Jadi yang paling penting itu teknik. Tapi kalau didukung oleh produk yang bagus juga, itu makin perfect ya. Ada pesan lagi nggak sih nih buat makeup pemula biar cantik gitu kayak biar sempurna biar makeupnya lebih sempurna lagi ya. Kayaknya kalau di saya kasih tahu pesan-pesannya bakalan banyak banget nih. Karena teknik atau step-step makeup itu memang complicated ya, banyak banget yang bisa kita pelajari. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam bermakeup, langsung aja DM atau komen ke Instagramnya Alraya di @alraya.id. Nanti insya Allah karena saya ada lebih dari Alraya, nanti insya Allah biasanya saya yang jawab langsung di Alraya. apa Kak? Coba balik. Instagramnya jangan lupa di @alraya.id. @alraya.id. Betul. Ya udah, makasih banyak Kak infonya. Sama-sama, Farah. Semoga aku dan para netizen sudah terjawab semuanya. Biar makeupnya lebih tahan lama Iya, dan benar. lebih oke. Ya, dan lebih bijak juga dalam memilih produk pasti. Betul sekali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Alraya untuk tahu info dan tips-tips lainnya tentang makeup. See you next time.